Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Jadi kelompok kami kali ini akan mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunitas perkotaan. Jadi isu yang kami angkat untuk video kali ini adalah terkait ableism dan juga komunitas yang kami jadikan contoh untuk komunitas yang kami angkat adalah komunitas satu atap. Secara umum, ableism merujuk pada cara berpikir stigma praktik diskriminasi yang merendahkan dan membatasi potensi penyandang disabilitas. Contoh bentuk ableism adalah bullying, stereotip, pelecehan, dan komentar negatif. Penyebab ableism salah satunya kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Cara mengurangi ableism, yang pertama meminimalkan stereotip, yang kedua memberi apresiasi, yang ketiga mempermudah akses dalam segala aspek. Contohnya yaitu memberi jalur kursi roda di tempat umum yang memiliki tangga. Dan contoh lainnya yang lebih samar misalnya membuat asumsi tentang apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas. Dalam The International Classification of Impairment, Disability, and Handicap tahun 1980, ada 3 definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu impairment, disability, dan handicap. Di sini terlihat bahwa disabilitas hanya merupakan salah satu dari 3 aspek kecacatan atau disability. Disability adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan atau sebagai akibat impairment untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada 8,56% dari total populasi Indonesia merupakan penyandang disabilitas atau sekitar 21 juta. Data statistik yang dihimpun oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mempresentasikan bahwa jumlah penyandang disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk di dunia. Di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa. Dari definisi disabilitas, bisa dibilang ini berkaitan dengan tujuan dari komunitas satu atap, yaitu pertama, menghilangkan tindak diskriminasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Yang kedua, melakukan edukasi dan sosialisasi terkait nilai-nilai toleransi. Yang ketiga, melakukan pendampingan kepada teman-teman disabilitas untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai komunitas satu atap. Komunitas satu atap merupakan sebuah komunitas di bidang pendidikan yang fokus utamanya yaitu menghilangkan tindak diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas dengan cara mengkolaborasikannya dengan anak-anak yang normal. Komunitas ini berawal dari keinginan 5 orang mahasiswa untuk mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa atau PKM di bidang pengabdian masyarakat pada tahun 2016. Sukses pada kegiatan PKM, kelima mahasiswa ini ingin kegiatan ini terus berjalan. Akhirnya komunitas ini pun diresmikan pada 21 Maret 2017. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini tidak hanya merangkul anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Ini diperlihatkan dengan memberdayakan para orang dewasa yang memiliki keterbatasan atau disabilitas untuk bisa mengajarkan orang umum tentang bahasa isyarat. Selain itu, menjadi pembicara dalam webinar komunitas.
Terdapat masalah yang dialami oleh komunitas satu atap ini. Yang pertama adalah mereka biasanya dihadapkan pada permasalahan sulit mencari sumber daya manusia yang berniat meluangkan jiwa sosialnya pada anak-anak disabilitas. Yang kedua, para anggota terutama anggota baru harus menghadapi anak-anak disabilitas yang tantrum akibat kesalahan dalam menyikapi dan menghadapi mereka. Yang ketiga, sulitnya mencari dana untuk setiap kegiatan karena mereka belum memiliki donatur tetap. Yang keempat, di masa pandemi seperti ini membuat keterbatasan dalam membuat kegiatan, khususnya untuk berkunjung ke sekolah-sekolah. Dikarenakan banyak sekolah yang belum dibuka sehingga mereka lebih berfokus pada kegiatan internal seperti seminar. Yang kelima, volunteer di beberapa daerah seringkali kekurangan waktu untuk mengikuti rapat dan persiapan lainnya karena banyak yang memiliki kesibukan masing-masing. Nama saya Made Iwan Karmawan dan sekarang saya akan menjelaskan soal teori psikologi komunitas yang relevan dengan kasus dan komunitas yang kami angkat. Yang pertama ini ada diskriminasi, yang kedua ada sense of community. Jadi diskriminasi ini sederhananya adalah tindakan atau perilaku negatif terhadap kelompok sosial tertentu, yang mana diskriminasi ini dilatar belakangi oleh stereotip dan juga prasangka. Dan jenisnya pun juga macam-macam, ada ageism, rasism, sexism, dan yang paling sesuai dengan konteks yang kami angkat adalah ableism, yang mana adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Yang mana di saat awal komunitas ini terbentuk, sebelum terbentuk mereka mengamati ada satu buah sekolah yakni SD dan SDLB yang berdiri dalam satu atap. Akan tetapi anak-anak SDLB ini cenderung dikucilkan oleh anak SD ini karena mereka penyandang disabilitas, maka mereka dianggap aneh dan menjijikan, yang mana itu juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Selain itu ada sense of community, yang mana artinya adalah perasaan saling ketergantungan dan juga berkomitmen terhadap komunitas. Karakteristiknya juga ada beberapa. Yang pertama ada individu merasa mereka merupakan bagian dari komunitas, kemudian memiliki rasa ketergantungan terhadap anggota komunitas ataupun komunitas yang mereka ikuti, dan juga perasaan untuk mempertahankan independensi gitu. Dan ini tercerminkan bahwa komunitas satu atap ini dulu tetap ingin mempertahankan komunitasnya setelah PKM selesai, dan bahkan sekarang sudah memiliki berbagai cabang di beberapa kota, dan setiap cabang ini juga tentunya memiliki rasa saling ketergantungan supaya mereka tetap bisa menjalankan komunitasnya. Selain itu, teori psikologi yang berkaitan dengan komunitas ini, yang pertama ada teori psikologi perkembangan anak, dan juga ada teori anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah yang ada diperlukan beberapa strategi. Yang pertama, membentuk divisi yang menangani persoalan SDM. Fokus utamanya itu adalah membuat para volunteer merasa nyaman dan merasa bahwa komunitas ini seperti keluarga. Yang kedua, selalu melakukan pengomunikasian soal pendanaan. Yang ketiga, berupaya berpikir kreatif dalam membuat program-program bermanfaat yang sesuai dengan visi misi komunitas selama masa pandemi COVID-19. Nah, yang keempat, membuat training untuk volunteer sehingga bisa mendapatkan pengetahuan lebih untuk mendampingi dan berinteraksi dengan teman disabilitas dan juga tahu cara mendukung mereka seperti apa. Nah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam materi ini bahwa diskriminasi yang diterima penyandang disabilitas di Indonesia semakin sering terjadi hingga saat ini. Apalagi penyandang disabilitas di Indonesia sekarang ini sudah mencapai 11 juta jiwa dan mereka masih saja mengalami berbagai diskriminasi dalam pemenuhan haknya. Hal itu terjadi karena masih kurangnya tingkat tenggang rasa masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dukungan lingkungan sangat penting. Dengan membentuk komunitas seperti komunitas satu atap yang fokus utamanya yaitu menghilangkan tindak diskriminasi terhadap anak-anak disabilitas. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.